Saudara-saudara, makannya mau. saudara-saudara, ini Buta Linggan. Kok Buta Linggan? Lingga, sorry. Nyonya Lingga. Ini Pak Lingga. Ya. Saya pikir beliau itu orang Batak, ternyata orang Jawa. Suaminya orang Batak. Ternyata dia lebih Batak daripada yang Batak. Batak Karo. Siapa? Batak Karo. Iya, Batak Karo sopo? Karo Lingga, ya kan? Gimana Ibu kisahnya kok sampai ke Serongga ini gimana? Kisahnya gimana? Dulu. Jadi bapak saya itu tahun 80. Dari mana asalnya? Jawa. Jawa Timur. Di Tuban. Oke, itu banyak Simalang itu. Ya. Oke. Tua. Terus merantau ke Serongga. Itu yang di Kresek. Terus merantau ke Serongga. Enggak. Kemana? Di mana? Jadi saya disuruh merawat mama nenek saya, orang tua bapak. Nah, bapak saya ditinggal di Jawa. Oke. Belum lama, 6 bulan nenek saya meninggal. Oke. Terus saya mau dinikahkan, saya nggak mau. Oleh siapa? Oleh paman saya. Nikah dengan siapa? Dengan orang sana, Tuban. Oke, terus? Disuruh melihara sapi kan saya nggak mau. Sapi dipotong, terus melihara. Terus? Terus ada truk-truk itu saya stop nggak mau. Terus akhirnya ada tukang beca, tukang beca itu berhenti. Oke. Nah, mau kemana Mbak? Saya itu mau dipaksa nikah, saya mau lari. Umur berapa itu? Sekitar 13. Umur 13 tahun mau dinikahkan dengan orang lain untuk pelihara sapi. Iya. Jadi siang melihara sapi, malam melihara suami. Ya nggak mau. Kabur. Lo kok milih tukang beca? Dibawa saya. Terus ada warung di situ, ada truk banyak berhenti. Terus sopir becak itu ngasih tahu saya mau dititipkan untuk kerja di warung-warung kan, biar nggak dikasih gaji nggak apa-apa, yang penting saya dikasih makan. Oke, terus? Nah, begitu. Oh iya, nanti saya bawa, ada ibu langganan saya, kata Pak sopir Puso tadi. Oke. Nah, sampai dibawa oleh saya ke Sukabumi. Itu nggak takut, nggak curiga sama sekali? Enggak, dibawa ke situ. Terus? Habis itu kerja saya baru 4 hari di situ. Jadi cuci piring, nyapu semua di warung itu kan. Lantaran saya nggak pernah makan enak di kampung itu tadi. Jadi saya kerja di warung, ada bekas-bekas makanan orang itu saya makan terus. Oh ya, ini bos, bojomu bos, perantau ulung bos. Terus gimana bos? Terus saya disuruh ibu di warung itu ke pasar beli sayur. Terus jumpa anak kecil jatuh, saya tangkep. Tahu-tahu anak kecil itu anaknya Pak Sitanggang, baru tamat pendidikan jadi mayor di Magelang. Oke, waduh, terus? Nah, terus ibunya itu marah-marah, Boris Litonga ini istrinya Pak Sitanggang. Kenapa? Kakaknya Pak sing tentara tadi. Kenapa marah? Kenapa marah? Katanya saya mau nyuri anaknya. Terus datang Pak Sitanggang yang tentara ini, jangan dimarahi, dia tadi nolong anak kita katanya gitu. Terus habis itu ditanyain saya, kamu rumahmu mana? Nggak punya rumah, saya nangis. Nah, saya ditinggalkan bapak saya ke Kalimantan. Nah, terus habis itu, ya udah, sekarang kamu kerja di mana? Kerja di warung sana Pak. Diikuti saya sama bapak yang baru tamatan tadi. Nah, habis itu dimintanya saya sama ibu itu. Nah, ini anak ini untuk saya mau bawa pulang ke Medan katanya. Gitu. Ya silakan Pak, ini juga baru berapa hari. Lo apa gini ngabisin sisa makanan di sini. Bangkrut kita. Oke. Bawa saya ke Jakarta di Timur Besar. Nah, ibu yang anaknya jatuh tadi masih marah sama saya. Lu kalau makan tunggu Tuan makan dulu ya, sisa-sisa kami nanti kamu makan. Waduh, kejamnya. Si Tanggang itu? Istrinya, Boris Litonga. Boris Litonga. Nah, habis itu jangan takut ya, nanti kamu pulang sama bapak yang baru selesai pendidikan tadi. Pulang saya sama bapak ke Medan, bapak itu belum nikah. Oke. Diajak saya naik pesawat itu, pesawat Mandala zaman itu. Oke. Nah, sampai di Medan itu saya bilang kemana? Saya belum punya Tuhan itu mah. Nggak punya Nabi Muhammad, nggak punya Tuhan Yesus. KTP-nya agamanya apa? Nggak punya ya waktu oke, terus? Habis itu dikenalkan lah sama calon istri Pak yang tentara tadi. Oke. Baru maju Pak. Orangnya kaya mau. Oke, terus? Cantik kayak Cina. Nomor HP-nya ada? terus.
Habis itu dikenalkan, saya dibawa ke situ. Oh. Ini calon istri bapak katanya. Akhirnya, tapi kamu nanti nggak lama di sini ya. Kamu nanti dibawa ke kampung bapak. Kampungnya di mana lagi? Udah jauh, kebawa lagi kampung. Kampungnya di Pulau Samosir. Oke. Oke. Dibawa ke sana, disuruh jagai opung baru sengaja. Oke. Opung itu galak luar biasa. Oke. Terus? Tiap hari saya dicubitin sama opung itu kalau ketemu sama laki-laki. Wah. Jadi opungnya gelit lah. Enggak, galak. Oh disiksa. Bukan disiksa, supaya enggak. Maksudnya enggak. Oke. Terus? Gitu, terus sampai berapa tahun di sana? Akhirnya opung baru itu meninggal. Oke. Saya dibawa lagi sama bapak itu. Bapak itu udah nikah kan. Udah punya anak satu, Siska. Saya dibawa. Pindahlah bapak ke Kaperta, Medan. Bentara kan tidak pindah. Pindah ke Sumatera Barat. Bapak jadi komandan Diklat. Oke. Nah, udah berapa tahun? Saya ditanya, kamu sudah besar, kamu kalau nggak punya agama bagaimana katanya? Oke. Saya nggak mau ke masjid juga, saya nggak ngerti Pak. Mau ngaji sama ngaji sama siapa? Ngaji juga. Terus akhirnya dipaksa bapak itu kalau hari puasa saya diberikan mukena, diantar ke masjid. Oke. Nah, jadi kalau ada orang nunduk ikut nunduk, ada orang nungging ikut nungging. Aku nggak tahu apa yang disebut. Menurut orang kan komat kami kepada kita ngerti. Akhirnya bapak angkat saya itu, ya kalau kayak gitu terserah kamu mau ikut ke gereja. Akhirnya ikut bapak ke gereja. Jadi anak-anak sekolah minggu kan kecil, saya tua sendiri. Oke. Nah, habis itu akhirnya saya masuklah gereja HKBP, Kuliah Kristen Batak Toba. Oke. Nah, habis itu sudah tahun 90, itu dari tahun 83 ya Pak, 83. Saya ikut bapak itu, tahun 91 ya Pak, 91 ya. Diberangkatkanlah saya dari Padang Sumatera Barat pakai kapal Kerinci. Oke. Nah, dikasih surat jalan. Surat jalannya itu ini Putri Pak KR Sitanggang. KR itu Hot Raja. Sitanggang. Letnan Kolonel. Nah, jadi naik kapal Kerinci. Nanti kalau kamu turun dimanapun, jangan kamu tanya sama masyarakat biasa ya. Harus orang yang berpakaian hijau yang kamu kasih surat jalan ini katanya. Jadi saya turun dari kapal Balikpapan itu 1 minggu di kapal saya. Dari Sumatera Barat hari Rabu, hari Senin sampai di Balikpapan. Balikpapan, oke. Terus alamat mama saya kan di Kota Baru Serongga ini. Oke. Nah, habis itu sampai di Balikpapan diantar lah sama tentara ini tadi bawa surat jalan tadi. Sampai ke Penajam. Oke. Sampai di Penajam, sampai ke Banjarmasin gratis. Oke. Terus? Sampai di Banjarmasin kasih lagi surat jalan sama polisi lagi. Sampai Batu Licin gratis lagi. Oke. Sampai di Batu Licin mau ke Serongga nyari mama saya. Nggak ada mobil waktu dulu. Adanya gerobak sapi itu. Oke. Aduh. 1 hari sekali adanya. Naik gerobak sapi dari mana? Dari Batu Licin. Ke Serongga. Iya. Waduh. Tapi nggak ada itu mah. Itu pas libur katanya. Jadi nggak ada mobil. Terus sama polisi itu dicarikan lah angkutan ojek. Oke. Nah, sampai di Serongga baru saya sampai di pasar itu, Blok A itu, orang sudah teriak. Itu anaknya Pak Siano, mukanya mirip katanya. Bapak saya kan Pak Simban gitu, arwah itu. Itu mukanya mirip. Iya saya anaknya. Di mana rumah bapak saya langsung gitu saya. Di sana, ayo saya antar katanya, diantar. Sekalinya sampai di atas kan bapak saya udah meninggal. Bapak saya cuma 1 tahun di sini. Jadi nggak pernah sama bapak waktu tahun itu setelah nggak pernah temu lagi? Enggak. Mama saya pas di Jawa. Jadi ibu kesini, bapak udah wafat. Mama di Jawa. Anak di Jawa, oke. Cuma ada kakak saya di sini. Oke, masih bisa nyambung, oke. Terus dikasih tahu pakai telegram zaman dulu. Kalau kakak sudah di sini sekarang yang dulu ditinggal mama di Kalimantan. Kalau saya jumpa di jalan mana saya kenal lagi kata mama saya. Enggak kejumpa, pokoknya kesini nanti supaya jumpa katanya. Terus? Aduh ini kisah luar biasa nih. 1 minggu kenal lah sama Pak Lingga. Nah ini penyelamat.
Nyamun. Penyelamat terus. Kenal Pak Lingga ini, Pak Lingga dulu mukanya kayak gerombolan. Tunggu. Mukanya kayak gerombolan. Kalau kita... Rambutnya panjang. Oke. Jenggotnya panjang. Oke. Kumisnya panjang. Kenapa jatuh cinta dengan dia? Nggak tahu. Nah. Padahal dia galak mau. Nah. Orang pacaran kan sayang-sayang. Nah. Ini enggak, asal ketemu ngapain kok anjing katanya. Aduh. Gitu. Ya amplop ibu dia anjing-anjing kan? Iya, ngapain kok anjing di sini katanya. Terus? Terus mama saya kan sakit hati anaknya dibilang anjing. Nggak dibilang, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja gitu. Nah, akhirnya saya disuruh masuk Islam mau ketemu mama saya. Saya bilang saya kalau disuruh masuk Islam, apa saya ya bisa belajar Islam udah tua saya bilang. Terus? Akhirnya ada laki-laki yang ngajarin saya berapa malam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rohim katanya. Oke. Yang di mana nggak bisa saya. Oke, terus? Terus habis itu ketemu sama Pak Lingga, sudah lah aku sama Pak Lingga aja. Lingga itu galak kata mama saya. Terus? Kamu aja sudah dibilang anjing belum jadi istri katanya. Gitu. Terus? Terus Pak Lingga ini orang bukan lagi miskin, mau nggak punya sama sekali. Kalau apa? Tunggu. Dia nggak lagi miskin, malah lebih nggak punya, dia di bawahnya miskin. Di bawahnya miskin. Oke. Dia datang ke rumah saya tuh minjem baju oblong saya. Terus. Nah, Gak apa-apa, ini kisah bagus ini. akhirnya mau saya itu nggak mau lah, lama-lama terus saya dibawa dikenalkan lah sama Pak Tarigan yang ngomong nginep. Ya, oke. Nah di situ bilang Pak Tarigan itu kalau sudah cocok ya udah nikah. Waktu itu Romo Darmo. Oke. Terus saya gerejanya HKBP, Bapak GPKP, gimana? Bilang gitu. Dua-duanya masuk Katolik. Oke. Nah, dua-duanya masuk Katolik supaya nggak susah. Oke, terus? Akhirnya dua-dua masuk Katolik, belajar lah berapa minggu sama Romo Darmo. Nah, Romo Darmo dulu dari Kota Baru pakai trail. Oke. Akhirnya diberkati Romo Darmo. Mau diberkati nggak punya baju, saya nggak pakai baju Butarigan, pakai baju Butarigan. Waduh, sampai sini saja sudah membuat saya kagum. Ya. Akhirnya mau sama Pak Tarigan habis menikah itu ada 3 bulan memisahkan diri lantaran supaya mandiri. Oke. Kalau ikut Pak Tarigan terus nanti nggak bisa jadi. Oke. Nah, Bapak itu apa-apa nggak punya, piring juga nggak punya, sendok nggak punya. Akhirnya bisa Bapak pergi merantau ke Sungai Durian. Katanya mau ikut nambang emas. Sampai sana jadi kerbau, nggak dapat apa-apa. Jadi yang dulu gerombolan, setelah menikah jadi kerbau. Oke, ada loncat. Baru pacaran itu bilangnya gini. Kok bang, kok kamu mabuk-mabuk, minum-minum. Kalau jadi pun kamu istriku, kamu istri keempat katanya. Oh my. Istri pertama itu botol. Oke. Botol minuman keras. Oke. Istri kedua itu kartu. Oke. Judi. Istri ketiga itu orang komplek. Oke. Istri ketiga baru Teresia Sulami. Istri keempat Teresia Sulami. Oke. Aduh. Itu, tapi dia bilang betul Apa? kalau sudah kamu jadi istri saya akan hilangkan semuanya. Sampai sekarang puji Tuhan Yesus lah. Tidak dimenduakan. Iya. Itu kisahnya. Oke, terima kasih. Terus? Terus? Bapaknya sakit, nggak punya uang. Saya pinjam uang Butarigan itu yang kaya, nggak punya uang saya. Kalau beras banyak, akhirnya beli berasnya Pak Tarigan harganya 1.000. Saya jual cuma 700. Ya, saya pinjam 500 kilo. Pulang kampung lah Bapak. Naik kapal. Tahu-tahu Bapak ini nakal. Naik kapal itu kalau pemeriksaan tiket dia sembunyi di kamar mandi. Aku nggak mau tertawa tapi takut dosa. Terus? Jadi kalau ada tetangganya yang butuh itu dikasihnya lah tiketnya supaya dia dapat makan. Lantaran nggak punya uang kan. Gitu mau. Tapi puji Tuhan mau setelah pulang aku cuma lihat orang tua, apapun jadi duit mau. Berarti diberkati dia mau. Nah sekarang kan begini lah mau. Oke, sekarang closing ya.
Saudara kasih, saya bersama keluarga Nyonya Sulami dan Bapak Lingga Sumargo, Lingga aja, ya. Kisah indah. Aman sini ya, Pak Lingga dan Bu Sulami, kisah indah. Penderitaan kita sependeritaan apapun ternyata dibandingkan dengan mereka berdua tidak sebanding ya. Artinya ternyata kalau kita menderita itu seakan-akan kita itu paling menderita sedunia. Padahal di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih menderita. Coba lihat loncatannya. Dia melihat Pak Lingga itu gerombolan, menikah jadi kerbau. Tetapi setelah hormat pada orang tua, dapat berkat. dapat berkat. Ya, oke? Amin. Ya, selamat semuanya. Amin. Untuk anak muda semua jangan takut menikah. Kalimantan masih luas, masih banyak batu bara, masih ada sawit, masih ada emas, tetapi perlu kerja. Siapa yang kerja masih bisa makan, bisa nabung dan bisa kaya. Gitu ya, oke dah. Oke dah.